Riwayat alamiah penyakit hepatitis. Pembahasannya antara lain mengenai gejala, diagnosa, dan pengobatannya. Riwayat alamiah hepatitis A. Agen penyebab hepatitis A adalah virus hepatitis A atau HIV. Gejala klinisnya hampir mirip dengan hepatitis lainnya. Hal umum yang terjadi pada hepatitis A itu meliputi demam, keletihan atau melise, hilang nafsu makan, diare, mual, rasa tidak nyaman pada perut, sakit kuning, warna kulit sklera mata berubah kuning, urin gelap, dan fases pucat. Diagnosa dan pengobatan hepatitis A. Masa inkubasi biasanya mencapai 14-28 hari dan dapat mencapai 50 hari. Diagnosanya, kasus hepatitis A tidak dapat dibedakan secara klinis dari jenis hepatitis virus akut lainnya. Diagnosis spesifik dibuat dengan mendeteksi antibodi imunoglobulin G, IgM spesifik H dalam darah. Untuk pengobatan tidak ada cara khusus untuk pengobatannya. Pemulihan dari gejala setelah infeksi mungkin lambat, bisa memakan waktu beberapa minggu ataupun bulan. Yang paling dihindari adalah mengonsumsi obat-obatan yang tidak perlu. Riwayat alamiah hepatitis B. Agen penyebabnya adalah virus hepatitis B atau HBV. Gejala klinisnya berupa gejala yang tidak khas seperti rasa lesu, nafsu makan berkurang, demam ringan, nyeri abdomen sebelah kanan, dapat timbul ikterus, air kencing berwarna teh. Masa inkubasinya sekisaran 60-40 hari. Diagnosa ditegakkan dengan tes fungsi hati serum, transminase atau ALT meningkat, serologi HBsAg dan IgM anti-HBc dalam serum. Selanjutnya adalah pengobatan hepatitis B. Prinsip pengobatannya adalah tidak perlu terburu-buru tetapi jangan terlambat. Adapun tujuan pengobatan memperpanjang harapan hidup, menurunkan kemungkinan terjadinya sirosis hepatitis atau hepatoma. Riwayat alamiah hepatitis C. Agen penyebabnya adalah virus hepatitis C menyebabkan infeksi akut dan kronis. Beberapa orang mendapatkan hepatitis akut yang tidak mengarah pada penyakit yang mengancam jiwa. Gejala klinis, masa inkubasi untuk hepatitis berkisar dari 2 minggu hingga 6 bulan. Setelah infeksi awal, sekitar 80% orang tidak menunjukkan gejala apapun. Diagnosa dan pengobatan hepatitis C. Diagnosa dapat dilakukan dengan 2 langkah. Pertama itu pengujian untuk antibodi anti-HCV dengan tes serologis mengidentifikasi orang yang telah terinfeksi virus. 2. Jika tes ini positif untuk antibodi anti-HCV, tes asam nukleat untuk HCV ribonucleic acid atau RNA diperlukan untuk mengonfirmasi infeksi kronis. Pengobatan. Setelah seseorang didiagnosis dengan infeksi HCV kronis, mereka harus memiliki penilaian tingkat kerusakan hati, fibrosis, dan sirosis. Ini dapat dilakukan dengan biopsi hati atau melalui berbagai tes non-invasif. Tingkat kerusakan hati digunakan untuk memandu keputusan pengobatan dan pengelolaan penyakit. Riwayat alamiah hepatitis D. Agen penyebab hepatitis D adalah virus hepatitis D atau HDV yang memerlukan HBV untuk replikasi. Gejala klinis. Infeksi simultan dengan HBV dan HDF dapat menyebabkan hepatitis ringan hingga berat atau bahkan fulminan. Tetapi pemulihan biasanya lengkap dan perkembangan hepatitis D kronis jarang terjadi, kurang dari 5% hepatitis akut. Diagnosa infeksi HDV didiagnosis dengan titir tinggi imunoglobulin G, IgG, dan imunoglobulin M, IgM, anti-HDV, dan dikonfirmasi oleh deteksi HDF RNA dalam serum. Pengobatan pedoman saat ini umumnya merekomendasikan alpha interferon pegilasi selama setidaknya 48 minggu, terlepas dari pola respons pengobatan. Riwayat alamiah hepatitis E. Agen penyebab hepatitis E adalah penyakit hati yang disebabkan oleh virus hepatitis A atau HIV. Gejala klinis masa inkubasi setelah paparan
health berkisar 2 hingga 10 minggu dengan rata-rata 5 hingga 6 minggu. Orang yang terinfeksi mengeluarkan virus mulai dari beberapa hari sebelum hingga 3-4 minggu setelah timbulnya penyakit. Diagnosa dan pengobatan HEP. Diagnosis pasti infeksi hepatitis E biasanya didasarkan pada deteksi antibodi IgM spesifik terhadap virus dalam darah seseorang. Tes tambahan termasuk reaksi rantai balik, transkriptase polimerase, RT-PCR untuk mendeteksi RNA virus hepatitis E dalam darah atau fases. Pengobatan. Tidak ada pengobatan khusus yang mampu mengubah perjalanan hepatitis E akut karena penyakit ini biasanya sembuh sendiri. Rawat inap umumnya tidak diperlukan, yang paling penting adalah menghindari obat-obatan yang tidak perlu.